yang akan disampaikan oleh Bapak Nilam Rahmawan. Kepada Bapak Nilam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur SMA, Bapak Suhartono Arham, yang kami hormati Bapak Koordinator Peserta Didik, yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinator, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu peserta penyelarasan implementasi kebijakan bidang pembelajaran dan penilaian tahap 1, dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kita dapat berkumpul bersama di Hotel Permata Bogor dalam rangka mengikuti acara pembukaan penyelarasan implementasi kebijakan bidang pembelajaran dan penilaian tahap 1. Bapak Direktur yang kami hormati, Direktorat Sekolah Menengah Atas memiliki tugas diantaranya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di tingkat SMA. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat SMA perlu membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Provinsi Pendidikan untuk mendorong terwujudnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program pendidikan pada jenjang SMA. Dalam mewujudkan program tersebut, Direktorat SMA melakukan koordinasi untuk bersinergi dengan melaksanakan kegiatan penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022 yang bertujuan 1. Membangun sinergi antara pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat SMA dengan program Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kedua, mendorong terwujudnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program pendidikan pada jenjang SMA. Ketiga, melaksanakan pendampingan dan advokasi dengan melibatkan stakeholder yang terkait di tingkat provinsi. Kegiatan ini mengundang 80 peserta terdiri dari unsur pendidikan provinsi seluruh Indonesia, tim pengembang kurikulum, dan peserta pusat yang akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 15 sampai dengan 18 Maret 2022 di Hotel Permata Bogor. Demikian laporan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur untuk memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nilam Rahmawan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur SMA untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022. Kepada Bapak Direktur, dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin untuk membuka masker. Mudah-mudahan tidak sampai nyiprat terlalu jauh ke Bapak dan Ibu. Ya risikolah Pak Yunus di sebelah saya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber dan pembahas. Masih ada di ruangan ini? Oh, sudah ya Bu Mawati tadi. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu para perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang saya hormati koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat SMA. Yang saya hormati undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji beriring syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenannya jualah pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kemudahan, kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di Hotel Permata ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang terkait dengan substansi dan tusi kita masing-masing. Baik kami misalnya di Direktorat SMA sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia, juga dalam rangka melaksanakan tusi, dan tentu saja nanti yang lebih konkretnya nanti akan dilaksanakan secara langsung oleh teman-teman di lapangan di satuan pendidikan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2020 yang lalu telah meluncurkan salah satu kebijakan yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kemudian berkembang sedemikian sedemikian bervariasi sehingga sampai dengan hari ini setidak-tidaknya kita sudah mengenal paling tidak ada 17 episode. Merdeka Belajar ini sesungguhnya bukan sesuatu hal yang sama sekali baru di dunia pendidikan. Karena sesungguhnya yang menjadi substansi dari program Merdeka Belajar ini adalah mengadopsi atau kita sesungguhnya terinspirasi dengan filosofi dari tokoh nasional pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu Merdeka Belajar ini. Kebijakan Merdeka Belajar diambil sebagai langkah untuk mentransformasi sistem pendidikan nasional demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita melihat secara substansi sebenarnya ajaran Ki Hajar Dewantara di mana sekolah itu harus menjadi taman yang menyenangkan. Jadi sekolah harus menjadi suatu tempat bermain, tempat sekaligus menuntut ilmu, tapi merupakan tempat yang menyenangkan. Inilah yang menjadi salah satu filosofi mendasar kebijakan Merdeka Belajar ini kita gulirkan, dan memang nantinya di sekian episode terutama yang memang sangat sangat dekat dengan tugas pokok dan fungsi kita, misalnya terkait barangkali sekolah penggerak, kemudian juga ada guru penggerak, kemudian ada perencanaan berbasis data, AN dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai dengan saat ini ada 17 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Episode yang secara khusus berdampak langsung pada jenjang sekolah menengah atas, diantaranya adalah perubahan kebijakan ujian sekolah berstandar nasional yang menjadi ujian sekolah. Ini sudah kita lakukan. Kemudian juga peniadaan ujian nasional, ini juga sudah mulai sejak 2 tahun ini kita laksanakan, dan juga sekaligus pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian penyederhanaan RPP, kebijakan peraturan terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, perubahan mekanisme dana bantuan operasional sekolah menjadi lebih fleksibel, dan juga dengan indeks yang bervariasi, jadi tidak lagi diseragamkan besarannya satuannya di seluruh Indonesia itu sama, tapi sudah berdasarkan indeks kemahalan konstruksi di tiap-tiap daerah, sehingga antara daerah satu dengan daerah yang lain itu satuannya per siswa itu memang menjadi berbeda. Ada lagi kemudian kita mengenal, tadi sudah saya sampaikan, guru penggerak, sekolah penggerak, kurikulum merdeka, dan platform Merdeka Mengajar. Asesmen nasional di tahun 2021 telah berhasil kita laksanakan, namun secara umum angka partisipasinya masih tergolong rendah. Ya, saya sampaikan di sini partisipasi siswa misalnya hanya 85%, guru 85,69%, dan kepala sekolah hanya 58,03%. Ini untuk jenjang SMA, Bapak-Ibu sekalian. Nah, yang agak mengejutkan ternyata angka partisipasi yang paling tinggi ini justru adik-adik kita di jenjang sekolah dasar. Masih terdapat kepala sekolah dan guru yang belum mengisi atau belum mengirim survei lingkungan belajar misalnya. Dan masih ada sekitar 553 sekolah yang belum melaksanakan AN dikarenakan pada saat jadwal AN berlangsung, sekolah tersebut belum diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekolah tersebut diberi kesempatan mengikuti AN susulan yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Maret 2022 yang akan datang.
Pelaksanaan AN di tahun 2022 sendiri pada jenjang SMA yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2022 yang akan datang. Dan karena itu mulai dari sekarang kami mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai mensosialisasikan kembali pelaksanaan pada sekolah-sekolah kita, sehingga nanti pada saat pelaksanaan tahun 2022 yang akan dijadwalkan pada 29 Agustus sampai 1 September ini, jangan sampailah kita masa kalah lagi dengan SD gitu ya. Artinya tingkat partisipasi khususnya jenjang SMA ini bisa kita optimalkan semaksimal mungkin. Kalaupun bisa, kalau memang dimungkinkan 100% sekolah yang sudah kita tetapkan sebagai penyelenggara AN itu betul-betul sudah melaksanakannya seluruhnya. Harapan kita seperti itu. Hasil AN di tahun 2021 masih menunggu launching platform rapor pendidikan yang rencananya akan dilaksanakan akhir Maret 2022 ini. Nah, kalau kita memang banyak pertanyaan dari kawan-kawan berupa rapor pendidikan ya. Sampai dengan saat ini masih sedang berproses. Sesungguhnya kita sudah bisa buka. Nah, cuman kita tidak ingin mendahului launching yang akan dilaksanakan oleh Mas Menteri di akhir bulan ini. Kita beberapa hari. Setelah itu nanti masing-masing satuan pendidikan, masing-masing daerah itu bisa melihat raportnya sendiri-sendiri. Di mana letak keunggulan, di mana letak kekurangan, dan juga rekomendasi untuk mengatasi persoalan itu. Jadi ada nanti lampiran dari sekian rekomendasi yang berupa program dan berupa kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu pilih disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah masing-masing berdasarkan hasil AN-nya ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar lainnya yang belum lama ini diluncurkan dan menjadi episode ke-15 yaitu kurikulum Merdeka. Ini baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. Bagaimana ini secara hukum tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Satuan pendidikan diberi kebebasan menentukan kurikulumnya yang sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing. Yang pertama, kita masih mengenal dan menerapkan kurikulum 2013. Yang berikutnya, kita sebagian mungkin masih juga menerapkan kurikulum darurat, terutama untuk teman-teman di daerah yang memang status penyebaran COVID-nya misalnya kalau berada di level 3, level 4. Sampai hari ini kalau tidak salah saya Jogja yang paling ini ya Bapak Ibu sekalian, yang seluruhnya level 4. Untuk provinsi lain di Jawa dan Bali bervariasi, ada 3, ada juga 4 beberapa daerah, tapi kebanyakan dari level 2. Nah, kemudian terakhir adalah kurikulum Merdeka. Sehingga intinya nantinya satuan-satuan pendidikan kita ini memang harus mulai merubah mindsetnya. Kalau dulu boleh kita katakan yang namanya kurikulum ini selalu top down. Kurikulum apapun itu, sekolah siap nggak siap, ada perintah dari kementerian, kita mulai menerapkan kurikulum KTSP misalnya tahun 2016 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Ya sekolah mau nggak mau, meskipun waktu itu ya kita ingat persis antara dokumen 1, dokumen 2-nya kadang-kadang itu copy paste itu. Sehingga banyak sekali kita temukan covernya misalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA X. Itu ternyata di dalamnya itu ada yang lupa rubah Pak. Ternyata punya di provinsi lain. Nah, ini kita sering kejadian waktu di awal-awal ya. Karena komputer itu kita kita perlakukan manual. Padahal kalau kita dengan computerize ya find and replace saja misalkan ketemu semua itu. Tetapi itu tadi ya, ini menunjukkan bahwa memang tingkat pemahaman penggunaan keterampilan penggunaan perangkat IT kita pada waktu itu juga memang masih relatif semi manual lah, kira-kira begitu. Pakai komputer tapi kita masih perlakukan manual. Nah seperti itu, waktu itu nggak ada pilihan. Kemudian berubah lagi 2013, kita mengenal kurikulum 2013. Semuanya top down. Dan kemudian kita tahu Bapak Ibu sekalian, begitu Pak Muhammad Nuh waktu itu digantikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Mendikbud, sebenarnya kan ada perubahan kurikulum. Ya kawan-kawan di lapangan pasti tahu. Tapi masyarakat nggak ngerti Pak. Oh ini tetap yang diberlakukan kurikulum 2013. Ya judulnya kan, sampulnya kurikulum 2013, tapi versi yang sangat berbeda dibanding pada saat awal kurikulum 2013 diluncurkan zaman Pak
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kurikulum Merdeka ini agak berbeda Pak dibanding kurikulum pendahulunya. Kayak lagi salah satu perbedaan yang paling menyolok dari cara dia diimplementasikan misalnya. Kalau kurikulum yang lalu itu kan selalu top down, berdasarkan perintah nih, sekolah siap nggak siap, cocok nggak cocok, pokoknya kurikulumnya ini. Kan zaman itu kan pokoknya pakai kurikulum ini. Nah, kurikulum Merdeka memberi keleluasaan. Tadi saya sudah menyampaikan setidak-tidaknya ada 3 kurikulum Pak yang nanti bisa diterapkan oleh sekolah masing-masing. Yang pertama tadi itu kurikulum 2013, kurikulum darurat untuk kondisi daerah tertentu, dan kurikulum Merdeka. Nah, khusus terkait kurikulum Merdeka, kita ingin bahwa sekolah sendiri yang menentukan sekolahnya ini mau pakai kurikulum Merdeka atau tetap kurikulum 2013 dulu. Dan ini yang mungkin memang harus mindset ini harus betul-betul kita yakinkan. Kami titip betul dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan untuk menyampaikan dengan benar kepada kepala sekolah bahwa yang paling hakiki dari kurikulum Merdeka itu tadi Pak. Merdeka untuk menggunakan atau enggak menggunakan tidak ada dipaksa. Siapa yang bisa menentukan, Pak saya pakai ini, Pak saya enggak mau pakai? Ya sekolah itu sendiri. Bahkan mohon maaf, kepala dinas juga tidak boleh langsung tunjuk SMA 1, SMA 2, SMA 3 pakai kurikulum Merdeka ya. Enggak bisa gitu Pak. Namanya enggak Merdeka kalau itu lagi kan ya. Namanya kurikulum yang top down lagi. Nah karena itu penting sekali bagi kita semua. Ini memang dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan sosialisasi kurikulum Merdeka ini, meskipun yang kami tahu ini ternyata kan berbagai paparan dari kepala BSKAP, misalnya paparan dari beberapa direktur terkait dengan kurikulum Merdeka ini kan sudah beredar sebenarnya. Tidak apa-apa, karena memang paparan itu sesungguhnya resmi ya, jadi tidak ada yang berubah nanti pada saat kita melaksanakan sosialisasi secara resmi juga bahannya sama. Nah, cuma nanti ini kita memulai gongnya ini nanti dalam waktu dekat ini kita akan mulai besok kalau tidak salah, untuk saya lupa di regional mana, akan dibuat 7 regional nanti yang melibatkan unsur Kadis Kepala Dinas Pendidikan, Bapeda, Dewan Pendidikan, DPR, kalau tidak salah saya Kacapdin, dan juga Ketua MKKS. Ini yang akan dilaksanakan secara umum oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah kita nanti Direktorat SMA juga akan melaksanakan sosialisasi, tapi lebih ke ke pelaku langsung lah. Misalnya kasih kurikulum, kita akan undang. Ketua MKKS kita akan undang lagi. Nah, sehingga nanti pemahaman terkait substansi kurikulum Merdeka ini betul-betul menjadi lebih dipahami dengan benar oleh kawan-kawan kita. Namun sebelum sosialisasi ini sekali lagi kami mohon bantuan kawan-kawan sekalian untuk menyampaikan kepada sekolah bahwa mereka tidak dipaksa untuk menggunakan Merdeka ini. Nah, caranya kalau pengen tahu di mana sih letak bagusnya kurikulum ini, apa keunggulannya dibanding kurikulum sebelumnya? Menurut saya Bapak Ibu sekalian, selain kita mempelajari dokumen-dokumen baik berupa paparan dan sebagainya, jika memang dimungkinkan, ajaklah kepala sekolah kita itu mampir ke sekolah-sekolah penggerak kita. Karena di sekolah penggerak ini kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan Pak. Dulu namanya bukan kurikulum Merdeka, belum. Namanya masih kurikulum pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian berganti kurikulum prototipe. Sampai hari ini namanya masih itu. Sampai sebulan yang lalu namanya masih itu. Hingga dengan saya lupa sekitar di hari Jumat tanggal berapa itu ya, Mas Menteri itu sudah meluncing kurikulum ini secara resmi. Itulah baru kita mengenal kurikulum Merdeka. Menurut saya cara yang paling mudah ya untuk melihat kemudian mengamati secara lengkap apa sih kurikulum Merdeka itu, datangi sekolah penggerak. Sambil tentu saja kawan-kawan sekalian sebelum datang menurut saya pelajari dulu dokumennya. Kritisi nanti dengan teman-teman yang ada di sekolah penggerak itu. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Sehingga ada dinamika diskusi yang nantinya saya kira akan memberikan dampak yang baik ya untuk pengembangan, terutama pada di tataran implementasi. Nah, sehingga tidak ada keraguan kita, oh kalau begitu pulang dari sekolah penggerak ini sekolah saya belum siap kayaknya.
udah kita pakai kurikulum 2013 dulu, silakan. Atau sebaliknya, oh ya kok kayaknya cocok ya kita, udah kita menggunakan kurikulum baru ini. Nah nanti tinggal ada prosedurnya, silakan mendaftar. Ini kalau saya tidak salah, saya mohon dikoreksi Pak Yunus, tadinya sampai dengan 31 Maret ini, tapi diperpanjang hingga tanggal 10 April ya, untuk mendaftar di situ. Nah, kenapa pakai mendaftar itu lagi Bapak sekalian, sekali lagi bedanya memang kalau kurikulum sebelumnya itu kan pakai diperintahkan. Mau nggak daftar juga sepanjang Bapak itu namanya sekolah ya harus pakai kurikulum ini, kira-kira begitu. Nah, kurikulum Merdeka ini tidak. Hanya sekolah-sekolah yang memang merasa sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristik sekolahnya, dan juga sesuai dengan keinginannya untuk bergerak maju, silakan mendaftar. Kenapa juga perlu mendaftar dan kita batasi Bapak-Ibu sekalian, ini perlu juga disampaikan, Pak itu kan tahun ajaran baru kan masih lama. Kenapa sudah ditutup tanggal 10 April? Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukunya ini nanti kurikulum Merdeka ini tidak dijual di toko-toko buku. Bapak boleh cari. Karena memang dirancang khusus, disiapkan khusus untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, bukunya nanti disiapkan di SIP lah. Sekolah membeli, mengadakan sendiri melalui dana BOS yang ada di sekolahnya masing-masing, memesan sendiri. Nah, tapi tentu dalam hal ini kita juga harus hitung-hitungan, jangan sampai penerbit yang menyediakan itu bisa saya siapkan Pak 1.000.000 eksemplar. Ternyata yang beli nggak banyak yang menerapkan, hanya separuhnya, kan pengusahanya rugi. Nah, karena itu kita harus tahu persis nih, Pak penerbit ini yang membutuhkan buku ini sekian, tolong sediakan ini. Baru nanti dilempar di pasar, di market kita, di siplah itu sekolah langsung mengadakan pembelian sendiri. Itulah sebabnya memang kita batasi 10 April dengan harapan kita masih memiliki spare waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengadaan buku dan lain-lain. Masuk nanti mungkin Bapak Ibu sekalian, karena laksanakan secara mandiri oleh sekolah-sekolah ini berbeda dengan yang sekolah penggerak misalnya. Nah, pada saat Bapak dan Ibu kepala sekolah kita dan teman-teman guru di sekolah tertentu nanti memutuskan untuk ikut juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, pelatihannya dan sebagainya itu nanti juga dilakukan secara mandiri. Siapa yang bisa menjadi pelatih? Antara lain nanti ada fasilitator-fasilitator yang kita lebih kenal dahulu namanya ini pelatih ahli. Ada juga para widya prada nanti di LPMP, termasuk juga nanti rekan sejawat di sekolah penggerak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini. Mereka adalah pelaku langsung, sehingga mungkin penyampaiannya itu betul-betul langsung kepada apa yang sudah dilakukan. Praktik-praktik yang selama ini sudah dilakukan, sehingga betul-betul tidak terlalu berteori, tapi betul-betul lebih banyak ke praktik-praktik yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal lain mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya dalam waktu dekat ini sebagaimana kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan akan melaksanakan ujian sekolah yang menjadi salah satu syarat kelulusan bagi peserta didik. Tentu saja untuk SMA pada jenjang SMA ini untuk kelas 12 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Untuk itu Direktorat SMA kami laksanakan persiapan, dan kalau tidak saya salah sudah ditunjuk pemenangnya ya. Masih verifikasi, masa sanggah ya. Ya. Jadi pengadaan belangkonya ini sedang dalam proses Pak. Rupanya masih ada masa sanggah dulu. Kita sudah mengumumkan pemenang, tapi masih ada prosedurnya. Memang kita berikan kesempatan kepada penyedia lainnya untuk melakukan sanggahan terkait proses pengadaan, proses pelelangan ini. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak ada yang menyanggah, sehingga sesuai schedule kita nanti distribusi belangko ijazah ini pada April 2022 ini, bulan depan, ini betul-betul bisa kita penuhi tenggat waktunya. Karena ini nanti akan berpengaruh banyak, manakala ada keterlambatan Pak Junus, ini akan berpengaruh juga ke teman-teman di daerah nanti juga, khawatir juga nanti kita terlambat juga pendistribusiannya kepada peserta didik yang lulus dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait pengamanan nanti belangko ijazah ini, kami mohon dilaporkan kepada Kadis masing-masing untuk juga nanti menyiapkan anggaran Pak untuk kegiatan
penghapusan. Karena dari kita nggak ada Pak Yunus ya. Nah, cuman kami nanti tetap akan mengupayakan, kami akan kirim petugas untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan penghapusan itu. Ini dalam rangka untuk mengamankan kita semua Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai masih ada belangko ijazah yang tidak terpakai, karena kan ada cadangan itu yang tidak terpakai, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Percayalah kalau itu terjadi, yang paling pertama pusing itu kepala sekolah. Ini SMA mana ini? Nah itu kami sudah, saya 3,5 tahun Pak di Sekretariat Direktorat Jenderal, saya di bagian hukumnya waktu itu sebelum jadi Direktur SMA, sangat repot itu menjelang pilkada Pak biasanya. Banyak banget permintaan saksi ahli dari pihak kepolisian yang ada dugaan pemalsuan ijazah. Belangkonya asli. Tapi begitu kita telusuri data Dapodik, data lulusan SMA ini ternyata enggak. Nah, sekali lagi mohon penghapusan belangko sisa ini menurut kami merupakan satu hal yang harus sama-sama kita kawal supaya di belakang hari nanti tidak merepotkan kita. Nah, mohon nanti sampaikan dengan Pak Kadis, karena menurut saya nggak terlalu besar juga biayanya, kan mungkin hanya memberikan transport untuk saksi dari pihak kepolisian dan sebagainya, lalu ya kita musnahkan lah, apakah itu dibakar atau kita ini kan dengan alat untuk menghancurkan dokumen. Di posnya ada ketentuan Pak harus dibakar ya, ikuti saja nanti sesuai dengan pos dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira keterkaitan tusi Direktorat SMA, bagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia dengan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan itu memang sangat-sangat erat sekali. Karena itu kami sangat memerlukan dukungan dan sinergi dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga program-program yang kita rancang di pusat ini bisa terimplementasi dengan baik. Dan karenanya kita berharap program-program ini merupakan program yang memang betul-betul bisa memberikan kontribusi nantinya kepada perbaikan proses dan peningkatan mutu pendidikan di daerah kita masing-masing. Karena itu tentu saja kami sangat terbuka Bapak sekalian untuk menerima masukan, saran, bahkan mungkin kalau ada teman-teman yang aktif bergabung di Jarkom SMA, jadi kita punya grup WhatsApp ya, namanya Jarkom, itu luar biasa nih. Banyak persoalan yang kalau kita berusaha carikan solusi secara resmi, itu harus pakai rapat dulu, harus ngundang dulu. Baru nanti berapa hari baru kita ketemu solusinya. Nah, tapi dengan melalui Jarkom ini ternyata diskusi itu mengalir apa adanya ya, seperti kita di grup-grup WhatsApp yang lain ya, dan berdasarkan berbagai masukan dari seluruh anggota, solusinya itu menjadi bisa kita temukan dalam waktu cepat. Termasuk juga hal yang kami sampaikan kepada Bapak sekalian tadi, permohonan saran ke teman-teman kita di satuan pendidikan, sehingga layanan pendidikan yang berkualitas itu betul-betul bisa kita hadirkan dalam rangka memenuhi hak konstitusi anak didik kita untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sekali lagi, tanpa sinergi, tanpa Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk wali diskusi hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga sekaligus terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dari berbagai tempat, dari berbagai provinsi di Indonesia ini. Kami tahu untuk menempuh perjalanan sekarang memang relatif lebih mudah ya. Karena tidak lagi memerlukan persyaratan harus PCR atau bikin sedapnya, itu kita nggak perlu biaya, nggak perlu dicolok-colok hidung kita ya, karena ada yang sensitif termasuk saya. Begitu saya pagi di antigen Pak, itu sampai siang itu bersin-bersin saya, agak-agak ini nah. Oke, itu sedapnya itu ya. Tapi ngerinya adalah kita nggak tahu nih di pesawat kita sebelah kita nih duduk samping kita ini, atau justru kita sendiri ya, ini kita betul-betul nggak ada virusnya nih gitu kan. Nah, karena itu sekali lagi
Bapak sekalian, oke, ketentuan antigen PCR itu sudah dicabut. Oke, kita tinggal kita secara pribadi yang harus dalam menerapkan prokes. Karena itu tentu kita tidak menginginkan Bapak dan Ibu habis melakukan perjalanan menghajatan ini. Pembelajaran dan penilaian tahap 1 bagi pada jenjang SMA tahun 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah membuka acara secara resmi penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan berjalan dengan lancar, bermanfaat dan berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kandacong dari SMA Negeri 4 Ternate. Kepada Bapak Kandacong dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan hari ini kita dapat diberkahi. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara kalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, Selasa 15 Maret 2022, kami peserta kegiatan ini berkumpul di sini, Hotel Bogor. Kami hendak menyelenggarakan acara penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pertemuan ini semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berikanlah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah ide terlang untuk membangun pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa orang tua kami, pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan orang tua kami dan pemimpin kami dalam lindungan-Mu.
dan ampunan-Mu, dan sehatkanlah kami selama kami berada dalam kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kandacong. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai sudah seluruh rangkaian pembukaan, penyelarasan implementasi kebijakan pembelajaran, dan penilaian tahap 1 tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur SMA, Bapak Koordinator Peserta Didik, Bapak dan Ibu Subkoordinator bidang pembelajaran dan penilaian. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama kegiatan berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.